Halo anak-anak kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, 2, dan 3 pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kalian akan belajar bersama Bu Isna. Anak-anak, materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Oke, kita cari tahu bersama-sama ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Selain itu kita juga akan belajar bagaimana caranya membuat rancangan daftar pertanyaan. Nah, anak-anak tahu yang dimaksud dengan wawancara itu apa? Ya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab kepada seseorang atau kelompok untuk mengetahui informasi lebih dalam. Nah, tujuan wawancara sendiri adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, apa yang dimaksud narasumber? Narasumber adalah orang yang dimintai opini atau informasi dalam proses wawancara. Sedangkan untuk pewawancara atau wartawan adalah orang yang mewawancarai dan mengajukan pertanyaan. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan wawancara, kita harus membuat rancangan daftar pertanyaan. Dalam membuat rancangan daftar pertanyaan tersebut, kita harus memperhatikan kriteria pertanyaan yang baik. Nah, kriteria pertanyaan yang baik itu yang pertama harus sesuai topik. Yang kedua, bahasanya harus benar atau jelas. Nah, yang ketiga, pertanyaannya tepat sasaran. Yang keempat, antar pertanyaan saling menyambung atau pertanyaan satu dengan yang lain harus menyambung. Yang kelima, menggali informasi lebih banyak. Yang keenam, tidak menyinggung narasumber. Yang ketujuh, jawaban yang dibutuhkan bukan hanya ya atau tidak, tetapi jawaban yang kita butuhkan itu adalah deskripsi dari apa yang sudah kita tentukan dalam pertanyaan tersebut sesuai dengan topik. Nah, yang terakhir, pertanyaan yang kita buat harus mengandung kata 5W1H. Nah, anak-anak, pasti kalian bertanya-tanya, apa itu 5W1H, Bu Isna? Oke, kita akan cari tahu bersama-sama ya. Nah, 5W1H, apakah anak-anak ada yang tahu? Ya, oke. Yang pertama ada apa atau what. Nah, apa adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal atau benda. Yang kedua, di mana atau where adalah kata yang digunakan untuk menanyakan tempat. Yang ketiga itu ada kapan atau when adalah kata yang digunakan untuk menanyakan waktu. Yang keempat itu ada siapa atau who, artinya kata yang digunakan untuk menanyakan orang. Yang
5 ada mengapa atau why. Artinya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sebab. Dan yang terakhir adalah bagaimana atau how. Artinya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Nah, anak-anak, dari kata tersebut itu bisa kita gunakan dalam membuat daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara. Oke anak-anak, selanjutnya adalah langkah dalam membuat daftar pertanyaan. Nah, dari anak-anak kelas 4, apakah ada yang mengetahui langkah dalam membuat daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara? Oke, yang pertama itu kalian harus menentukan topik yang akan kalian angkat untuk wawancara. Yang kedua, kalian juga harus menentukan narasumber. Yang ketiga, siapkan alat tulis. Yang keempat, membuat rancangan daftar pertanyaan dengan menggunakan kata 5W1H. Yang kelima, kalian harus menggunakan kata tanya. Yang keenam, periksa kembali daftar pertanyaan yang sudah kalian buat. Apakah sudah runtut dan benar atau belum? Yang ketujuh, kalian harus menulis daftar pertanyaan pada buku dengan rapi. Dan yang terakhir, kalian harus berlatih wawancara. Bagaimana caranya kita berlatih wawancara, Bu Isna? Nah, kalian bisa berlatih wawancara di depan kaca agar nanti ketika kalian sudah berada di lapangan atau di tempat yang sesuai dengan topik yang kalian tentukan, itu kalian bisa melakukan wawancara dengan lancar dan benar serta mendapatkan informasi yang kalian inginkan. Selanjutnya, Bu Isna akan mencontohkan cara membuat rancangan daftar pertanyaan. Nah, kalian masih ingat tadi langkah dalam membuat daftar pertanyaan? Yang pertama kita harus menentukan topik. Ya, benar. Nah, di sini Bu Isna menentukan topik budidaya jahe merah. Setelah topik, kita juga harus menentukan narasumber. Nah, di sini Bu Isna menentukan narasumbernya yaitu Pak Tony sebagai RT. Nah, setelah itu kita membuat daftar pertanyaannya. Nah, yang pertama itu, mengapa Bapak memilih budidaya jahe merah? Kedua, bagaimana cara budidaya jahe merah? Yang ketiga, sejak kapan Bapak membudidayakan jahe merah? Yang keempat, bagaimana ciri jahe merah yang sudah siap untuk dipanen? Dan yang terakhir, kapan jahe merah dipanen? Nah, ini adalah sekilas dari rancangan daftar pertanyaan yang Bu Isna contohkan. Nanti anak-anak bisa membuat daftar pertanyaan yang lebih bagus lagi, yang mudah dipahami oleh narasumber. Nah, di sini Bu Isna juga akan memberikan contoh bagaimana kita melakukan wawancara dengan meminta izin terlebih dahulu. Nah, ini yang pertama, kalian bisa mengatakan Assalamualaikum
atau selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Saya kesini mendapatkan tugas dari Bu Guru untuk melakukan wawancara. Apakah Bapak bersedia? Nah, jadi langkah pertama kita untuk meminta izin untuk melakukan wawancara itu kalian harus menanyakan apakah narasumber yang akan kita wawancarai itu sanggup untuk kita wawancarai, untuk kita gali informasi lebih dalam mengenai apa yang sedang dibuat atau apa yang sedang narasumber kembangkan. Nah, yang kedua, mengapa Bapak memilih jahe merah sebagai budidaya? Nah, anak-anak, setelah kita menanyakan ketersediaan, kita menanyakan mengapa beliau memilih budidaya jahe merah. Yang ketiga, bagaimana cara Bapak membudidayakan jahe merah? Setelah kita mengetahui alasan mengapa memilih budidaya jahe merah, nah kita setelah itu menanyakan bagaimana caranya dalam membudidayakan jahe merah tersebut. Yang ketiga, setelah kita menanyakan cara dari membudidayakan jahe merah tersebut, kita menanyakan kapan jahe merah tersebut dapat kita panen atau siap untuk dipanen. Nah, setelah kita mengetahui kapan jahe merah itu siap untuk dipanen, kita juga menanyakan bagaimana ciri jahe merah yang sudah siap untuk dipanen. Nah, agar kita mengetahui jahe merah manakah yang dapat kita panen dan jahe merah manakah yang tidak bisa kita panen. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai wawancara dan daftar pertanyaan. Setelah ini kita akan mencoba melakukan dan membuat daftar pertanyaan wawancara. Bu Isna harap kalian paham materi yang Bu Isna sampaikan. Sebelum Bu Isna mengakhiri pertemuan pada hari ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe YouTube dari Anak Prima. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.